Proses pembuatan gendeng ini kan sebagai sampel yang gendeng udah jadi istilahnya udah matang dari bongkaran dari toko. Ini ada yang KW1, terus ada yang KW2 nya juga ada. KW2 nya jadi bedanya ada warnanya kurang cerah kalau yang KW2, kalau yang KW1 lebih cerah. Usaha genteng itu kebanyakan turun temurun dari orang tua, jadi generasi penerus dari generasi 1 sampai 10 lah bisa itu. Kadang-kadang dikasih penerus, kadang-kadang ada yang gagal juga, ada yang sukses juga, belum tentu berhasil semua. Kalau dikasih usaha genteng itu gampang-gampang susah. Modal awal kita bikin pabrik aja bisa 50 jutaan. Terus untuk operasi juga sekitar 25 juta. Itu buat operasi. Itu modal awalnya. Kalau umumnya di sini produksi bahannya itu ada yang menyediakan, istilahnya kita cuma beli ya dari sawah. Per bijinya model per kotaknya itu 350 modal bahan bakunya. Itu dari pengepul lah. Terus dibikin jadinya genteng. Kalau masih mentah sekitar hari ini genteng plentong mentahnya satunya 750 per biji. Kalau udah dibakar bisa mencapai 1.500 atau 1.600. Itu ngikutin harga pasaran yang sekarang berlaku. Harga bisa berubah-ubah, nggak bisa tetap. Kadang-kadang seminggu udah berubah, kadang-kadang 2 hari juga bisa berubah. Pembuatan genteng ini berasal dari sawah. Kalau tanah sawah itu tanahnya bagus, kenyal, dan tahan air. Kalau genteng kualitas tanah soka gitu. Ini kalau di sawah sistemnya sistem borongan. Kalau di sini udah harganya satuan, satu cetaknya seperti ini harganya udah 350 sampai 400 satunya. Modelnya beli tapi model truk-trukan sini, borongan lah istilahnya. Jadi ada yang blodor seperti ini,
bisa satu truk dihargain 1.500.000. Kalau yang model sepetan harganya 800. Jadi untuk pembakaran 10.000 ya kurang lebihnya bisa mencapai 4 truk. Jadi ada yang 1.500, satu truknya ada yang 800. Jadi kalau ininya 2 truk yang London, kalau yang sepetan 2 truk dia tinggal dikalikan, jadi 3 juta sama 1.600.000, jadi sekitar hampir 4 jutaan lah. Ada penggarangan waktunya 3 hari, terus pembakarannya sekitar 20 jam. Ini baru genteng bisa matang. Ini tenaganya ada yang lagi bakar, ada 2 orang kanan kiri. Ini genteng hasil pengepresan sehari. Jadi pertama ya kita mendapatkan hasil pres genteng satu-satu, terus ditaruh di ada nampannya, terus satu-satu. Ini membutuhkan proses paling enggak 3 hari baru bisa kering, bisa dijemur. Terus kalau udah dijemur baru ditaruh, ditumpukin di ada penampungannya, terus kalau masuk ya ditopong sekalian langsung aja. Mesin pres ini untuk buat nyetak genteng, jadi ada satunya ini buat ukuran 1 genteng. Ini membutuhkan tenaga yang muter 2 orang, terus yang pengambilan 1 orang. Terus ini bisa dalam mencetaknya harus satu-satu, terus ya berapa menit sekali, sekitar 10 menit dapat menghasilkan 1 genteng lah, 1 bahan 1 genteng. Ini dikelola dengan 4 orang, kadang-kadang 5 orang. Jadi biasanya di total sehari bisa mencapai 800 genteng penghasilan mesin pres ini. Jadi bedanya ada warnanya kurang cerah kalau yang KW2, kalau yang KW1 lebih cerah. Kalau kualitas genteng soka itu bisa dilihat atau dijamin lah, kualitas tanahnya itu tahan air, tahan injak juga. Tuh. Kita badannya bobotnya sekitar 70 kg, ini buat injak
Itu keistimewaan kualitas genteng Soka. Dari bunyinya aja udah beda sama yang KW2, kurang cerah warnanya. Kualitasnya juga sih, kalau genteng Soka KW2 juga bagus, injek juga nggak pecah kuat. Itu keistimewaan genteng Soka. Tanah yang namanya di Kebumen atau di Soka genteng ini namanya tanah kriwil. Ini hasilnya kalau dicetak lagi, kalau jadi genteng lebih bagus, lebih kuat, lebih halus, hasilnya lebih oke lah daripada lemah dari sawah yang belum diolah jadi genteng. Ini sisa-sisa pembuatan genteng, kalau dibikin lagi itu hasilnya lebih bagus, lebih kuat, lebih halus. Kalau di sini, kalau sistem kerja pembayaran pembayarannya per hari, model harian. Pembayarannya setengah bulan sekali, dihitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Upah buat tenaga di sini kan ada perempuan, ada laki-laki. Kalau perempuannya lebih murah, harganya sekitar perharinya di pabrik itu 35, kalau laki-laki bisa 50. Jumlah karyawan semuanya, kalau satu mesin kan ada 6, kita membutuhkan ada 4 mesin, jadi 4 kali 6 sekitar 24 setiap hari gitu. Itu tenaga produksinya aja. Terus yang lain ada yang bagian jemur, ada yang bagian ngurusin kayu, ya bisa mencapai 30 tenaga orang tiap harinya. Itu pembayarannya juga variasi. Kalau yang di bagian produksi itu tadi saya sudah jelaskan, perharinya kalau perempuan 35, kalau laki-laki 50. Terus tenaga harian lepas ya 60-70 perharinya. Pendapatan usaha genteng, kita pembakaran, dihitungnya mulai pembakaran, hasil pembakaran itu sekitar 10.000 genteng bisa menghasilkan pendapatan paling ya 1 juta lah 1 minggu. Terus pengiriman, ya namanya pembeli kemana aja,
bisa ke Jakarta, bisa ke Jawa Timur, bisa ke Semarang, yang kebanyakan lokal dari Cilacap, terus Purworejo, Kutoarjo, Jogja. Pokoknya kalau masalah pengiriman kemana aja, yang penting asal ongkos pengiriman cocok, harga genteng ditambah ongkos kirim. Misalkan harga genteng sekarang 1.500, kalau ngirim ke Semarang per 1000-nya ongkosnya hampir 500, jadi sekitar 1.500 ditambah 500, jadi kalau paket bisa 2000-an, seperti itu. Jadi pengusaha genteng ya tolong dibantu dipasarkan sama saudara-saudara yang membutuhkan genteng. Jangan pakai genteng lain, harus pakai genteng Soka. Misalkan biar orang sini nggak bisa nganggur, kalau genteng nggak laku ya kebanyakan pengangguran, kasihan keluarga ya. Kalau jadi pengusaha genteng suka dukanya banyak sekali, mulai dari proses pengepresan, kita ada yang pecah, itu dukanya seperti itu. Jadi hasil genteng tidak bisa maksimal, misalkan dari 1000 nggak bisa jadi 1000, soalnya ada yang rusak, ada yang pecah. Kadang-kadang hasil dari pengepresan belum tentu hasil 1000 keluarnya 1000, paling maksimal ya 800. Terus ada suka dukanya. Kalau sukanya, kita bisa mempekerjakan tenaga dari yang nganggur, bisa dapat pekerjaan. Kalau di sini asal mau kerja ya dapat kerja di pabrik genteng, itu nggak pakai jasa. Terus asal punya tenaga, rajin, dapat pekerjaan buat mencukupi keluarganya. Saya berdiri ini adalah salah satu tempat pembakaran genteng untuk pematangan, namanya Tobong. Saya bersama salah satu dari karyawan Bapak Misman ini, dan beliau melanjutkan usaha ini adalah secara turun-temurun, dan genteng ini tepatnya berada di Kebudusan, Kabupaten Kebumen. Bagi Anda yang berminat untuk memesan genteng, di Kabupaten Kebumen merupakan sentra yang paling sangat terkenal di wilayah Jawa Tengah, dan ini adalah sebagai salah satu hasil dari produksi para masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.